Meskipun diakui Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa kasus gagal ginjal pada anak sudah tidak ada lagi, namun kasus ini sempat ramai dibicarakan di berbagai media. Masih menyelidiki kasus gagal ginjal Gagal ginjal akut misterius. Gagal ginjal misterius. Gagal ginjal akut. Akibat gagal ginjal misterius di Kasus gagal ginjal akut. Saudara, jumlah kasus gagal ginjal akut progresif anak kian meningkat. 206 kasus dilaporkan terjadi di 20 provinsi. 99 anak meninggal dunia. Diduga penyebabnya adalah senyawa etilen glikol yang digunakan sebagai pelarut obat sirup melebihi ambang batas yang telah ditentukan. BPOM telah melakukan penelusuran lebih lanjut atas temuan cemaran etilen glikol pada sejumlah obat sirup. Bagaimana etilen glikol menyebabkan kerusakan pada ginjal? Ini adalah cara etilen glikol menyebabkan kerusakan pada ginjal. Etilen glikol yang masuk ke dalam tubuh dapat dipecah menjadi asam oksalat, dan oksalat ini akan berikatan dengan kalsium pada tubuh kita sehingga membentuk batu pada ginjal dan saluran kencing. Jika dibiarkan, maka batu ini dapat terus membesar dan menyumbat ginjal sehingga aliran urin tidak bisa keluar dan menyebabkan. Jadi sekarang kamu tahu kenapa isu etilen glikol pada obat-obatan ini perlu diperhatikan, dan jangan lupa follow untuk update gagal ginjal dan tips kesehatan. Lantas bagaimana struktur ginjal dan cara kerjanya? Mari kita lihat animasi berikut ini. Ginjal berbentuk seperti kacang merah dan merupakan bagian sistem urin pada sistem ekskresi. Kalau kita lihat, ginjal itu berwarna merah gelap dengan dimensi panjang sekitar 10 cm, lebar 5 cm, tebal 2 hingga 3 cm, berat 120 sampai 170 gram. Komponen sistem urin lainnya itu ada ureter. Kemudian berikutnya ada kandung kemih ya, bersambung ke kandung kemih, dan selanjutnya ke saluran uretra. Adapun tugas utama dari ginjal ini yaitu menyaring limbah tubuh dan membuangnya keluar dari tubuh. Sistem ekskresi mengatur jumlah dan komposisi cairan dengan mengekspresikan sisa metabolisme dari tubuh kita. Sistem ini menjaga jumlah dari air, garam, dan nutrien di dalam tubuh. Ginjal terletak di sisi kanan dan kiri tulang punggung, tepat di bawah diafragma, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang atau dorsal. Ginjal sebelah kiri terletak lebih tinggi dibandingkan sebelah kanannya. Kalau kita lihat dari permukaan ginjal sebelah luar, itu istilahnya adalah konveks, sementara sisi dalam adalah konkav. Nah, di konkav itu ada lekukan tempat masuknya ureter, pembuluh arteri renalis, dan vena renalis. Nah, apabila ginjal kita ambil lalu kita potong iris ya, maka kita akan melihat 3 lapisan. Yang bagian luar disebut korteks atau kulit ginjal, di bagian tengah disebut medula atau sumsum ginjal, dan di bagian dalam disebut pelvis renalis atau rongga ginjal. Nah, dari keseluruhan tersebut ginjal melakukan 3 fungsi yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi dibantu oleh nefron di bagian korteks atau kulit ginjal. Jika kita lihat lebih dekat nefron, maka dia adalah seperti penyaring yang sangat halus sekali dan mikroskopis. Terdiri dari 2 bagian. Bagian yang pertama renal corpuscle atau badan Malpighi, dan yang kedua renal tubul atau tubulus ginjal. Di bagian badan Malpighi itu terdiri atas, yang pertama ada glomerulus yang terdiri atas kapiler darah yang halus. Kemudian glomerulus dibungkus oleh kapsula Bowman. Nah, glomerulus ini menyaring darah ya dari plasma darah dan sel-sel darah yang melaluinya, yang kemudian dia akan melakukan reabsorpsi ya, prosesnya selanjutnya, dan augmentasi. Dan akhirnya kemudian setelah melalui proses
di nefron dan di ginjal akan mengalir keluar ke saluran ureter dan menuju ke kandung kemih, ya, atau urinary bladder. Di kandung kemih ini urin tadi disimpan untuk beberapa saat sehingga kemudian kita akan mengeluarkannya dengan sistem urinasi. Nah, di situ melalui saluran yang disebut uretra. Setiap hari ginjal itu memproses sekitar 200 liter dari darah dan sekitar 1-2 liter dari sisa metabolisme dibuang sebagai urin.